Halo guys, ketemu lagi. Kemarin kita udah ngelis part-part hardware yang mau dipakai mining. Sekarang sudah saya pasang. Tapi sebelumnya aku beli VGA lagi. Ini GTX 1060. Kemarin kan yang EVGA. Sekarang ada satu lagi GTX 1060 MSI Gaming X. Second juga. Second, jadi part hardware-nya udah gue taruh di mining rig-nya, buatan sendiri dari kayu. Ya, lebih murah lah. Ini pakai mainboard 97 yang kemarin. Nah, terus PSU, harddisknya harddisk laptop second aku pakai. RAM-nya gue pasang satu aja lah, 1 4 GB nih. Nah, ini dia VGA-nya. VGA-nya kemarin kan cuma satu ini ya, VGA ini. Terus VGA yang GTX 1060 single fan, RAM 6 GB. Terus datang ini, wow, jauh perbedaannya. Ini MSI Gaming X. Gaming X. Jadi setelannya seperti ini. Oke, rak mining tak buat dari kayu. Nggak sampai 50.000 nih. Kalau beli yang yang udah jadi 250 ribuan lah, lebih hemat lah. Enaknya kalau buat sendiri kita bisa modif lah sesuai dengan kebutuhan. Jadi aku pasang kipas, sistemnya knockdown seperti ini. Jadi kipasnya bisa dilepas. Jadi kipas ini kita pasang lagi, bisa dipasang. Gampang kan? Ini bisa dibersihin. Jadi kalau mau bersihin misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali kita lepas, nggak perlu bongkar-bongkar, tinggal angkat aja. Setelah itu kita taruh, udah selesai. Dan juga kipasnya nggak, kalau kita langsung ke rignya ini, kipasnya bisa nyentuh ke display portnya ya. Kalau ini agak sedikit ada rongga lah. Oke, aku buat rak ini sampai, ya bisa sampai 6 lah, maksimal 6 VGA. Cuman baru ada 2. Oke. Sudah setelah ini sudah diinstalasi Windows. Habis itu kita coba setting. Oke, kita udah install Windows. Jadi spesifikasinya udah kelihatan ya. Pakai RAM 4 GB ya, pakai Windows Pro nih, RAM 4 GB. Jadi yang kita lakuin sekarang sebelum mining, ini bersih banget, clean. Kita belum lakuin apa-apa. Pertama kita buat user di NiceHash. Jadi kita sekarang mau coba pakai miningnya NiceHash, fullnya NiceHash. Jadi kita pakai NiceHash Quick Miner di pool NiceHash. Jadi kita coba buka. Ini contohnya. Ini NiceHash. Nah, kita coba cek berapa sih profitnya kita dapat kalau pakai 2 VGA 1060 6 GB ini ada kalkulatornya katanya. Profitability calculator. Nah, coba kita pakai, oh ya, ada kos ini ya, listriknya. Oke, coba pakai rupiah. Terus listrik per kWh itu berapa? Harga listrik per kWh kira-kira lah 1400-an lah, 1460 ya, 472, 1467,26, 1500 lah. 1470 lah buletin.
1470. Terus kita pilih device-nya 1060 yang 6 GB 1470 untuk listrik per kWh. Terus VGA nya ada 2. Coba kita calculate kita berapa dapat. Kok lama? Berapa ini ya? Per hari itu 39.148 rupiah per hari. Ini lebih kelihatan. Jadi kita dengan 2 VGA GTX 1060 dengan biaya listrik 1470 per kWh dapatnya 39.148 rupiah per hari. Tapi itu fluktuatif karena kita miningnya di NiceHash, artinya mining Bitcoin, tergantung nilai kurs Bitcoin ya. Oke, nah sekarang kita daftar. Pertama kita daftar dulu ya. Ini kan tadi buat user di NiceHash daftar nih. Pertama, oke kita daftar. Nah seperti biasa lah, email sama ini di sign up lah, register dulu. Nah seperti biasa, email, password. Kebetulan aku sudah daftar, jadi kita buka yang sudah daftar. Nah ini dia, ini tuh udah daftar nih. Belum nih, login dulu. Jadi aku udah daftar. Oke, udah masuk. Sebelum kesini kita setting dulu lagi. Kedua, kita setting Windows-nya, karena di Windows juga harus ada settingan, karena kalau main ini kan bisa 24 jam harus hidup komputernya. Jadi kita harus setting power virtual memory, karena kita pakai aplikasi NiceHash-nya ada settingan virtual memory, and power and sleep. Pertama kita setting virtual memory. Nggak kelihatan ya my komputernya di sini. SPC, klik kanan, properties, kita cari ini ya, advanced system setting, terus visual effect, masuk ke advance. Nah di sini dia ada virtual memory, pegging file. Jadi kita setting. Kebetulan hard diskku berapa ya? Ini kan 500 giga. 500 giga ya. Aku pakai yang DC itu sekitar 100 giga. Nah, aku juga kurang tahu sudah settingan virtual memory. Cuman ada yang bilang VGA-nya kan 6 giga. Jadi 6 giga dikali 2 karena pakai 2 VGA. Itu ya, kurang tahu lah. Makanya aku setting 20.000 jadi 2 giga ini ya. 20 giga ding, 20 giga ke memorinya. 20 giga. Misal size-nya maksimum size 20 giga. Anggaplah separuhnya dari ininya lah, hard disk-nya. Kayak gitulah. Setting set di oke. Aku pakai 20.000 karena 6 giga kali 2 kan 16 giga. Terus kita tambahin lah lagi dikit jadi 20.000 jadi 20 giga. Gimana sih? 6 kali 2 kan cuma 12 ding. Kacau. Aduh. Oke, jadi ini di sorry. Bikin malu aja. Jadi ini dari NiceHash blognya dia bilang in order to calculate how much virtual memory, kamu harus jumlah seluruh GPU VRAM-nya. Artinya bener juga tadi ada 6 giga. Memori GTX 1060 jadi 6 giga dikali 2 karena ada 2 VGA. Jadi 6 kali 2 itu kan 12. Jadi 12 giga. Jadi settingannya ya aku lebih-lebihin lah.
biar aman, jadi aku pakai 20 giga. Jadi itulah. Oke, ini sudah setting, anggap udah setting. Terus ke power and sleep. Jadi karena hidup 24 jam, biar nggak mati. Misalnya kan ada standby monitor, ada standby harddisknya. Jadi kita setting biar nggak mati. Di display setting ya. Oke, masuk ke power and sleep. Nah, kita neverin aja. Biasanya kan defaultnya berapa? 15 menit kalau nggak salah. Untuk screennya kita never. Terus untuk power PC-nya sleep, ini bahaya nih kalau nggak diinin nanti mati sendiri. Jadi pas kita tinggal mining di tengah jalan mati dia, standby dia. Jadi kita never aja. Terus kita masuk ke sebelah kanan ada additional power setting. Nah, di sini kita setting di awalnya sih di balance, kita high performa. Jadi high aja lah settingannya biar bisa lebih kenceng. Oke, setting ini udah. Nah, terus kita ini udah kan. Sekarang kita ke nomor 3, ke download NiceHash Quick Miner. Kita kan udah login nih di NiceHash-nya. Kita udah login, terus kita ke user kita. Nah, kayak gini bentuknya. Terus kita klik mana nggak muncul. Kita klik mining, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nih, kita klik mining. Nah, sini kan masih no rig connected yet, kita memang belum setting rig. Terus kita download aplikasi NiceHash-nya, download di sebelah kanan, download miner or add ASIC. Oke, nah karena VGA-nya kebetulan aku pakai aku pakai Nvidia, jadi mereka bilang kita di barisan hijau, VGA hijau lah. Hijau itu Nvidia, kalau yang merah itu AMD punya lah, AMD Radeon itu. Kita di warna hijau Nvidia, jadi kita coba pakai NiceHash Quick Miner. Ini khusus untuk Nvidia. Ini yang paling mudah untuk yang beginner lah, untuk yang pemula seperti saya. Kita klik. Oh iya, terus dia suruh, ternyata mereka di sini disuruh disable Windows Defender, real time protection, terus whatever lah. Jadi kita download dulu lah ke GitHub. Kita download. Kita download. Download installer here. Wah, itu dia ada di bawah. Sorry, nggak kelihatan. Ada di bawah sini. Oke. Kita download. Nah, NiceHash Quick Miner. Tapi sebelum kita download, di sini kan ada tadi tulisannya disuruh matiin Windows Defender karena dianggap virus sih sama Windows ini sistem. Ini aplikasi sebelum kita install. Nah, di sini kita disable, jadi kita masuk ke step keempat. Disable Windows Defender, disable Windows Update satu lagi. Karena Windows ini kan nge-update ya. Kalau update tuh biasanya ngabisin internet, di internet tambah lambat. Jadi kita disable 2 ini. Nah, aku pakai cara yang gampang aja, pakai aplikasi disable Windows Defender. Dia ada namanya aplikasinya. Kita dulu biar kelihatan. Ini kita udah download, kita tutup aja. Ada namanya disable Windows Defender. Nih, kita jadi di Google. Terus kita mana nih? Oh,
Mana sih? Oh inilah, ini ketiknya Windows Defender Disable Tool. Ini jadi kita ketik ini Windows Defender Disable Tool. Nah di sini ada Defender Control. Kita download ini. Kita download lah, pokoknya kita download. Kan aku bilang udah download nih. Jadi ada di download. Namanya di control, disable Windows Defender. Nah ini dia. Nah ini dia. Kita disable aja. Ini ada, kalau misalnya ini diklik ini enable, kita disable Windows Defender. Kita klik disable. Nah Windows Defendernya jadi sebelah kanan dia hilang. Udah kelihatan ya, dia hilang, nggak ada. Biasanya ada di sini, dia hilang. Oke, udah, sudah kan ke Windows Defender, tutup lah, udah disable. Oke, search aja, saya ulang lagi, search aja ini Windows Defender Disable Tool. Nah sekarang kita disable juga Windows Update, disable Windows Update Tool. Nah ini muncul Update Tool juga ya. Nah yang paling atas muncul saya lihat. Ini kan tulisannya nih disable Windows Update Tool, terus yang atas Windows Update Blocker. Nah sama, kita download, pokoknya. Setelah itu, dan saya udah download, jadi ada di download. Whoop. Nggak kelihatan nih, ini dia. Whoop. Ya saya jalanin aja aplikasinya yang ini, karena kita pakai Windows 64 bit. Nah ini disable, apply, udah disable. Jadi aman, Windowsnya nggak akan ngupdate. Oke, sudah 8 menit, lama banget cuy. Udah. Habis itu kita install NSS. NSS-nya mana aplikasinya? Oh tadi di download ya. Download, kita install. Di defaultin aja lah. Ini aplikasi NSS Quick Miner. Ini paling paling gampang lah untuk pemula. Sedikit settingannya. Oke, kita download dan install. Mudah-mudahan cepet. Nah udah sukses install. Saya sih otomatis ya. Otomatis. Nah pertama kali dia suruh masukin enter your mining address here. Jadi tadi kita kan udah buat user di NSS. NSS nya mana? Dashboard. Nah sorry. Jadi nggak bisa ditutup nih. Kita klik di mining. Tadi kan terus kita cek. Sorry. Nah di sini harus besarin deh. Nggak kelihatan. Kita klik mining address. Ini kan enter your mining address. Nah mining addressnya alamat dompetnya NSS gitu loh. Alamat miningnya NSS, kita klik. Nah di sini dia muncul lah. Terus kita copy, tutup, kita paste di sini. Ctrl V. Oh di sini ada juga klik. Ulang lah, yang seru pakai inilah klik. Nah oke. Tetap minimasi dulu lah biar nggak bingung. Nah sekarang kita rubah nama workernya. My first rig misalnya. Ini kan udah hidup aja. My first rig misalnya. Rig pertamaku.
rig 1 ku lah. Aduh, bingung sih. Rig 1 ku. Rig pertama. My first rig lah. My first rig. Keren lah bahasa Inggris. Terus auto start ya, ini auto start nih, kalau dicentang pas Windows hidup dia otomatis. Terus error handling otomatis, tip and trick aduh nggak peduli. OC itu nah nanti kita bicarakan ini. Kita oke aja. Tapi bisa loading kah? Oh ini udah nih. Apa sih? Ternyata dia ada di bawah sini. Nah, dia ternyata udah tersetting otomatis. Dia speednya dapat 43,33 MHz. Kita klik, kita masuk ke nah, kita masuk ke user kita di Unices. Nah, ternyata sudah nge-mining. Oke, sebelumnya ini dia muncul. Oh, sorry ding. Ini nih belum kepencet oke. I have tested and understanding. Understand. Oke. Nah, udah. Jadi komen promnya muncul seperti ini dia. Ini sepertinya ini sudah otomatis kan, langsung udah nge-mining. Kita dapat ada 2 device, ini bisa dilihat ini warna di kursorku 21,95, 21,33, ada 2. Ntar kalau di sini agak bingung lihatnya kalau di komen promnya. Nah, kita kan masuk ke Nices-nya. Nah, ini dia. Ini kan user kita nih. Ada satu rig dengan 2 device. Mungkin kelihatannya. Oke, nah ini di sini dia detailnya. GTX 1060. Cuman anehnya di saya sih nggak tahu nih mana yang FGA, mana yang apa namanya ini MSI ya. Nah ini belum disetting. Settingan kecepatan dari VGA-nya untuk mining. Jadi di sini ada cara mudahnya. Panas banget 60. Tapi fan-nya loh kok cuma 13%? Karena otomatis semua nih. Ini sistemnya otomatis. Nah, di sini kita sebelah kanan sendiri masing-masing VGA tuh ada settingannya. Nah, ada macam-macam. Dia manual, nanti kita bahas yang manual. Light, medium, high, efficient low. Kalau aku sih biasanya pakai di efficient. Coba di efficient. Oke. Nah, efficient. VGA satu lagi juga aku pasang di efficient. Oke. Kita lihat perubahannya. Coba kita buka command prompt-nya. Kita lihat nih kok kecil ya. Efficient. Berapakah speednya? Belum muncul. Coba kita refresh. Nah, nih dapat 22,51, 22,17. Lumayan kan, jadi total lihat sebelah sini 44,92, hampir 45 MHz untuk 2 VGA GTX 1060. Sebelumnya di 21 kan, lihat ini, sebelumnya 21 dan 20, jadi naiklah lumayan. Nah, ini bisa disetting yang secara otomatis di sistemnya Nices. Aku pakai efficient biasanya. Efficient jadi power watt-nya lebih kecil dipakai nih, 81 watt, 78 watt. Fan-nya nanti disetting otomatis, jadi gampang lah. Sebenarnya yang lebih tingkatannya lebih
dari pemula itu sebenarnya ada settingan untuk VGA itu pakai MSI Afterburner. Mana ya? MSI kenapa ya? MSI Afterburner. MSI Afterburner ini settingan VGA bisa disetting di sini, tapi kita nggak pakai itulah. Ini kan karena pemula. Kita pakai yang NiceHash Quick Miner, jadi kita nggak perlu pakai itu, kecuali nanti kita coba pakai NiceHash Miner ini lebih intermediate lagi, lebih manual lah settingannya ibaratnya. Nah, kalau kita nggak pakai Afterburner ini, kita juga bisa setting manual untuk setting VGA nya, power limitnya berapa, terus speed dari fan-nya berapa, terus core clock-nya berapa. Kalau yang dari sini kan bisa otomatisnya efisien, light, medium, high, tapi jangan coba high lah, ngerinya takutnya VGA umurnya tambah pendek. Kalau aku sarannya efisien sama light lah, walaupun agak speednya agak menengah, tapi bisa sampai tahunan lah pakai VGA mungkin. Nah, kita coba dimanualkan aja, coba. Saya juga belum tahu nih VGA mana yang FGA, mana yang MSI ya. Kita klik manual dulu, manual settingannya, klik, udah diklik kan. Nah, setelah itu di bawah toolbar ini, nah di NiceHash-nya kita klik kanan. Ini kan ada NiceHash Quick Miner, benar kelihatan. Nah, di sini ada OC Tune. Ini sebenarnya hampir sama kayak MSI Afterburner, cuman ini bawaannya dari aplikasi NiceHash Quick Miner. Jadi nggak perlu install Afterburner, klik. Nah, dia muncul di sini. Nah, kita lihat coba. Dan kelihatan ya. Nah, ternyata di sini kelihatan yang GPU 0 itu di posisi 0 itu MSI, terus yang pertama itu FGA. Jadi yang di posisi, jadi hitungannya dari 0 ya, dari 0 ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi posisi 0 itu di MSI, terus posisi 1 itu di FGA. Nah, di sini panasnya 63 yang MSI dan FGA-nya 62. Nah, aku tadi kan setting di rig-nya kan ada yang manual tuh satu, kita coba manual. Yang satu nih efisien, biarkan aja. Anggap kita coba yang rig ke 0, artinya itu MSI-nya kita coba. Nah, di sini ada beberapa settingan. Di sini nama, deskripsi GPU-nya, ada temperatur, ada fan RPM, ada fan levelnya, core clock-nya, core limit. Nah, di sini kita setting. Terus ini hasilnya di bawah. Jadi dapat speednya kok tambah turun, Dim. Oh ya, ini kan masih tadi manual, karena manual kan turun ya, 19,78 speednya. Nah, kita pilih di sebelah kiri sini, warna-warni ini, kita pilih yang ke 0, karena itu MSI yang tadi yang manual kan. Kita pilih yang ke 0, terus inilah biar kelihatan. Terus power limit saya pakai 100. Power limit 100. Nah, terus memory clock-nya ini karena belum disetting. Nah, ini sih sebenarnya kita pakai trial error. Cuman banyak sih yang di internet settingannya. Setahu kalau GTX 1060 6GB itu orang sih biasanya maksimal 600 power clock-nya. Tapi aku setting 500 lah coba. Di bawah itu.
Nah, setelah itu kita klik single, jadi satu itu aja, atau nggak selected, selected sih single lah, aku bisa klik ini single, klik. Nah, dia akan muncul update-nya seperti ini di sini, update OC sukses. Nah, itu untuk power limit sama core clock. Jadi kita lihat ada perubahan nggak. Di sini kita lihat, core-nya di set kelihatan nih, TDP-nya di set 50%, dan 100 watt itu 50% ya. Terus kita lihat, nah core yang maksudnya VGA yang ke 0 naik 22,98. Kita dapat lihat sini. Kita lihat bisa di command prompt, cuman langsungnya lihat di sini sih bisa sebenarnya. Nih. Naik ini speednya 23,22 lagi. Naik kan? Lumayan kan naik. Ini untuk setting manual. Nah, kita lihat panasnya. GPU-nya 62 panasnya. Cuman kita kan belum set fan-nya. Fan level namanya. Nah, kita setel manual. Nah, untuk fan level itu ada di posisi kanan, fan management. Itu ada settingan default auto. Nah, kita pakai fix speed. Kalau saya sih pakai fix speed. Jadi apa ya? Tetap, kecepatan tetap. Aku setting di 55%. Sama, dia klik apply fan setting single. Jadi cuma nanya di GPU 0 aja. Klik, nah dia udah ada update, started up. Nah, kita lihat perlahan dia naik 52, 54, 55, 55. Jadi kecepatan fan-nya 55. Kita lihat di command prompt, jalan, nah ternyata turun lagi nih, 22,73. Coba kita lihat, di sini. Kalau misalnya yang FG kan saya setting di NiceHash-nya otomatis. Lihat memo mana sih? Nih memorinya, memori clock-nya itu 600 di set. Kalau kita setting yang manual, kita setting 500. Oke, ini setting manual. Yang lain nggak usah dilihat lah, aku juga kurang paham nih. Ini kalau ini misalnya untuk GTX 1080 settingannya, yang lain nggak usah. Jadi yang sebelah kiri ini warna-warni ini pakai yang bawah ini memory clock-nya, settingan memory clock, terus power limit. Terus yang sebelah kanan ini untuk kecepatan kipas. Nah, kalau sudah oke settingannya, kita simpen. Nanti biar Windows-nya nge-restart, settingannya tetap tersimpan. Kita save. Your current overclock and fan setting have been committed. Jadi sudah disimpan. Oke. Di sini dia eventnya kelihatan. Oke, kita udah setting. Udah. Terakhir kan, jadi setting udah nge-mining nih. Kita lihat udah nge-mining. Jalan terus kita lihat profit table kita berapa ya di sini. Dashboard. Kok belum mana ya? Oh iya, ini kan settingannya masih euro, cok. lupa. Jadi kita klik di mining, di sebelah bawah kanan itu ada settingan. Kita cari IDR rupiah. Ini dia. Oke, nah kita udah dapat per 24 jam 51.000. Ya kira-kira lah, current actual profitable kira-kira. Terus ini kita baru dapat tadi sekitar berapa menit lah, 20 menitan, lama banget.
ngerekam gue cuma 300. Jadi next hash ini setiap 4 jam sekali next payout, jadi dibayar setiap 4 jam sekali masuk ke dompet kita. Jadi setiap 4 jam sekali dia masuk. Terus dia masuk itu you must reach minimum 0,0000001 BTC atau 1000 satoshi. Ini kan masih jauh nih, 75 nih. Nanti kita pas 0,00001 baru setelah 4 jam masuk ke wallet kita. Oke. Udah gitu doang, panjangan cok, kasihan orang bayar kuota. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berapa watt sih yang dipakai buat mining dengan 2 VGA. Kita lihat. Terlihat 249 watt. Ntar dulu. Ini dengan 2 VGA. Dengan 2 VGA 2 kipas kecil yang 8 cm itu kecil. Terus monitor hidup. Tapi kalau sudah posisi gini, posisi stabil, monitornya aku matiin. Jadi kita nggak perlu pakai monitor. Nah, dia turun. Kita nggak perlu pakai monitor. Nanti kalau mau lihat-lihat sekali-sekali baru kita hidupin. Jadi lumayan lah listriknya. Jadi sekitar turun terus 230 watt. Habis dipakai 2 VGA. GTX 1066 GB. Sudahlah. Nanti kita coba yang lainnya lah.